Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Ketemu lagi dengan saya Usdanang pada tema 2, subtema 1, muatan PKN kelas 4. Sebelum pelajaran kita mulai, terlebih dahulu tolong buku tulis dan bolpoinnya untuk disiapkan terlebih dahulu. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Usdanang akan menerangkan tentang kewajiban dan hak manusia di masyarakat. Nah, sebelum kita membahas tentang itu, apa yang dimaksud dengan kewajiban itu? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Contohnya, kewajiban yang berhubungan dengan sumber daya alam adalah: 1. Setiap warga negara harus membayar pajak yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, setiap warga negara wajib menjaga kelestarian dan keberlangsungan makhluk hidup yang terancam punah. Beberapa cara menjaga kelestarian dan keberlangsungan makhluk hidup yang terancam punah. Yang pertama yaitu membentuk suaka marga satwa. Apa itu suaka marga satwa? Suaka marga satwa adalah tempat di mana hewan ditangkar, dipelihara, dan dikembangbiakkan dengan alami, di mana tujuan dari adanya tempat ini adalah sebagai upaya pelestarian habitat satwa yang diambang kepunahan. Contohnya, badak bercula satu di ujung kulon, hewan komodo di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur, orang hutan ada di Tanjung Putin, Kalimantan Tengah. Yang kedua, tidak berburu sembarangan. Artinya kita dilarang keras untuk berburu, apalagi dengan hewan-hewan yang langka. Yang ketiga, penebangan kayu tidak sembarangan atau tebang pilih. Artinya yang ditebang pohonnya itu adalah pohon-pohon yang besar saja. Setelah adanya tebang pilih, kemudian diadakan yang namanya reboisasi atau penanaman hutan kembali. Kemudian yang keempat yaitu membentuk cagar alam, melindungi tanaman-tanaman atau tumbuhan yang langka. Kemudian anak-anak yang saya cintai, beberapa contoh kewajiban kita terhadap energi. Apa saja contoh kewajiban kita terhadap energi? Yaitu 1. Mematikan lampu di siang hari. Artinya lampu yang tidak terpakai harus segera dimatikan untuk menghemat listrik. Yang kedua, mematikan keran air saat tidak digunakan. Yang ketiga, memakai air bekas untuk menyiram. Dan yang keempat, memakai sepeda untuk perjalanan dekat. Artinya kalau kita pergi dengan dekat, kita cukup memakai sepeda, ontel, atau berjalan kaki. Kemudian setelah kita tahu tentang kewajiban, yang kedua adalah hak. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima atau sesuatu yang kita peroleh. Contoh hak terhadap energi sumber daya alam. Yang pertama, setiap warga negara berhak memanfaatkan energi yang ada di alam dengan tidak melanggar hukum. Contohnya apa? 1. Menggunakan lampu untuk penerangan belajar.
menggunakan air untuk mandi, menggunakan gas untuk memasak, memanfaatkan matahari untuk menjemur pakaian. Yang kedua, setiap warga negara berhak mengelola sumber daya alam yang ada di sekitar dengan tidak melanggar hukum. Contohnya, menggunakan pohon untuk keperluan membuat meja, kursi, serta mendapatkan listrik hasil panel surya. Nah, bagaimana bila kewajiban dan hak itu tidak dijalankan secara seimbang? Ada yang tahu? Apabila kewajiban dan hak tidak dijalankan secara seimbang, akan mengakibatkan hidup kita menjadi tidak nyaman karena kita lupa dengan tanggung jawab atau kewajiban kita. Tugas untuk kalian untuk materi hari ini, tolong kerjakan halaman 78 muatan PKN di buku Bu Pena. Ingat, dikerjakan di kertas folio ya. Tetap semangat. Demikian pembelajaran dari Usdanang, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.